Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran komunikasi. Sekarang menginjak kepada materi tren dan isu komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Kita atur slide-nya dahulu. Oke. Tren. Apa sih yang dikatakan tren? Nah, tren masa kini dan lain sebagainya ya. Tren ini sangat mendasar dalam berbagai pendekatan, misalkan seperti analisa. Tren juga dapat didefinisikan salah satu gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Jadi tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Itu namanya tren ya. Jadi misalkan ada isu baru ya yang lagi hit saat ini, itu namanya tren. Trennya ini sekarang, trennya ini sekarang gitu ya. Biasanya anak muda ini banyak trennya ya. Suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang yang menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tentang krisis atau sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak namun belum jelas faktanya atau buktinya. Ini juga bisa disebut dengan tren ya. Jadi yang pertama itu ada buktinya, yang kedua belum ada buktinya, tetapi pada masa yang lampau itu tidak ada gitu ya. Komunikasi atau pelayanan kesehatan. Komunikasi ini seperti yang kemarin ya, karena yang saya terangkan kemarin, komunikasi pertukaran informasi. Jadi membutuhkan minimal 2 individu ya mudzakkir ini. Sedangkan komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu klien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan patologis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Ini kalau komunikasi terapeutik. Dari pelayanan kesehatan, setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan. Ya. Jadi ini pelayanan kesehatan, di mana pelayanan kesehatan ini bisa berupa rumah sakit, puskesmas, maupun tempat-tempat pelayanan kesehatan yang lain, misalkan yang di desa ya, ada pustu atau juga ada tim surveillance ya gitu. Komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Salah satu syarat yang paling penting dalam pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang bermutu. Tuh. Kenapa harus pelayan bermutu? Agar pelayanan tersebut dapat memuaskan pasien. Gitu ya. Dan memuaskan masyarakat. Bermutu itu banyak ya. Tidak hanya pelayanannya aja, tetapi fasilitasnya, ya, cara bicaranya, SDM-nya, itu namanya bermutu. Ya, jadi semuanya menyangkut semua yang ada di bermutu ya, itu menjadi lebih baik. Kalau pelayanannya bermutu, setidaknya dapat mempercepat penyembuhan pasien, itu yang pertama. Terus yang kedua, perawat itu kan tidak merawat orang sakit saja ya. Perawat itu juga merawat orang sehat. Kan namanya perawatan sehat sakit ya. Jadi orang sehat di sini kenapa harus dirawat? Seorang misalkan surveillance itu kan mempunyai tanggung jawab dua ya, promosi kesehatan dan preventif, gitu ya. Jadi promosi kesehatan ini diberikan kepada orang-orang yang eh, terpapar, ya terpapar
tetapi belum sakit, hanya terpapar. Jadi belum resiko ya, belum resiko itu namanya terpapar. Itu agar paparan tersebut dapat dicegah dengan kemandirian pasien untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Ya, misalkan olahraga, makan makanan yang bergizi dan lain-lain. Sedangkan untuk pencegahan itu biasanya terpapar sampai ke infeksi. Resiko kok infeksi, sampai ke resiko infeksi, resiko ya, bukan infeksi aja ya, resiko semuanya gitu. Nah, ini semuanya tindakan ini dibutuhkan suatu koordinasi lah. Koordinasi ini kan juga dibutuhkan interaksi, di mana interaksi di dalamnya ada komunikasi, gitu ya. Pentingnya komunikasi dalam pelayanan kesehatan manusia makhluk sosial yang membutuhkan interaksi yang pertama. Siapa yang membutuhkan interaksi? Semuanya membutuhkan interaksi, gitu ya. Manusia juga membutuhkan kepuasan dan kenyamanan serta aman yang dirasa oleh individu dalam berhubungan sosial, nyaman dalam berhubungan sosial itu kan juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, menggali data, riwayat, sehat sakit, interview, eksperimen. Ini pentingnya komunikasi seperti itu ya. Kalau kamu menggali data tanpa adanya komunikasi, gimana caranya menggali data? Gitu loh ya. Kan kita juga butuh ngomong ke perangkat desa dan lain sebagainya untuk perizinannya juga. Itu sudah berkomunikasi kamu, gitu ya. Buruknya sistem komunikasi antar individu yang terlibat dalam sistem komunikasi. Ini menurut Mudakir, di antaranya lemahnya pemahaman mengenai penggunaan diri secara terapeutik saat melakukan interaksi dengan klien. Nah ini seringkali kalau kita komunikasi entah di pelayanan rumah sakit, entah itu di puskesmas, kadang kesalahpahaman antara klien dengan tim kesehatan itu sering sekali ya. Misalkan tim kesehatan menyarankan ya agar diet gitu ya, agar diet. Nah, terus diterima oleh klien, diet diartikan sebagai tarak, tarak nggak makan sama sekali, itu kan bahaya juga ya. Ini kesalahpahaman, makanya diterangkan sedetail mungkin agar yang diinformasikan antara tim kesehatan dengan pasien tersebut tidak mengalami kesalahpahaman, itu ya. Itu contoh salah satunya. Kurangnya kesadaran diri pada perawat dalam menjalankan komunikasi dua arah secara terapeutik. Nah, ini kadang perawat ini hanya bertanya melulu, tetapi dia tidak mau kalau pasiennya itu yang bertanya, gitu. Sehingga tidak ada komunikasi dua arah. Ini kan juga bahaya ya. Padahal kadang yang dipertanyakan oleh pasien, oleh perawat ke pasien itu belum tentu ya, belum tentu yang diderita oleh klien. Sebenarnya klien mau menceritakan yang diderita dia, tetapi begitu ketemu perawatnya yang ini, perawatnya ngocros terus, akhirnya dia nggak jadi cerita apa yang diderita dia, gitu ya. Itu kan juga kurang efektif ya. Lemahnya penerapan sistem evaluasi tindakan kinerja individu yang berdampak terhadap lemahnya pengembangan kemampuan diri sendiri. Ini seorang perawat itu harus dibekali oleh ilmu pengetahuan yang tinggi, itu penting. Kenapa? Karena dalam mengembangkan kemampuan diri sendiri ini membutuhkan suatu pengetahuan yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua pengalaman. Ya. Dua ini ya, pengetahuan dan pengalaman itu penting dikarenakan untuk mengembangkan kemampuan dirinya sendiri. Agar apa? Agar cara berkomunikasinya bagus, cara pelayanannya bagus dan lain-lain. Tuh ya. Menurut Muharami Atul, namanya agak sulit ya.
Muharam sebenarnya ini ya. Muharamiatul. Faktor yang mempengaruhi komunikasi antara lain ada situasi atau suasana, yang kedua kejelasan pesan. Situasi atau suasana ya. Kalau kita lagi bad mood, kita diajak ngomong, ya ngomongnya nggak enak gitu. Tapi kalau kita lagi senang, diajak ngomong, ya ngomongnya enak gitu. Ya kan? Terus kejelasan pesan itu juga penting. Kejelasan pesan ini, jadi kalau menerangkan ke pasien sedapat mungkin, omongan kata-kata yang kamu lontarkan ke pasien itu sedapat mungkin harus dapat dipahami oleh pasien. Itu penting. Kalau nggak bisa dipahami oleh pasien gimana gitu. Pasien misalkan nggak kenal dengan perkataan hipoglikemi misalkan. Kamu ngomong ke pasien, menerangkan, ini Bapak terkena hipoglikemi lah. Dia nggak paham. Ini yang bodoh bukan pasiennya, tetapi yang ngomong. Sok-sokan bagus ngomongnya, tetapi nggak dilihat lawan bicaranya paham apa enggak. Itu malah komunikator ini yang kurang bisa memahami ya, sehingga komunikan nggak paham. Nah, tuntutan sebagai perawat itu apa? Tidak terbawa oleh situasi dan suasana. Saat Anda melayani walaupun di rumahnya misalkan terjadi gejolak emosional, misalkan kerja lagi kurang bad mood dan lain-lain, itu setidaknya situasi dan suasana ini tidak mempengaruhi Anda ketika melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan yang lainnya gitu ya. Oke, lanjut. Tren dan isu komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Yang tadi kita bahas sebelum tren, sekarang kita membahas trennya ya. Kini dengan kemajuan teknologi komunikasi, maka lahir teknologi multimedia yang mengakibatkan semakin cepat penyebaran informasi, termasuk informasi kesehatan. Sebagai contoh, ini berkembang health communication, di mana komunikasi tentang kesehatan dapat disebarluaskan melalui internet. Ini kan ya. Ini trennya. Dimana sekarang kan di rumah sakit ya, antar ruangan sudah komputerisasi. Ini manfaatnya saat pendokumentasian ini lebih cepat. Ya, lebih cepat. Jadi kita dokumentasi tersimpan, semuanya yang ada di rumah sakit bisa melihatnya. Ya. Kalau bersifat rahasia langsung masuk ke dokumentasi private. Kalau bersifat umum langsung bisa menyebar informasinya di kalangan rumah sakit tersebut. Ini mempercepat, ini trennya juga. Ya, pendokumentasian itu juga komunikasi loh ya. Komunikasi tertulis. Gitu ya. Sebagai contoh, head of communication adalah suatu jaringan elektronik internet yang dibangun oleh Head Communication Partnership atau HCP dan The Communication Initiative. Jaringan ini berbasis untuk melayani dan mengomentari kelompok luas penjaringan wide group, ya, para praktisi komunikasi kesehatan. Jadi di sini adalah jaringan ini luar biasa ya, karena jaringan ini bisa melayani dan mengomentari dalam kelompok yang sangat besar, bahkan ini dalam kelompok dunia, gitu ya. Ini Anda bisa masuk kepada jaringan ini. Anda bisa juga bergabung. Ya. Ada juga nomor 2, jaringan HCP yang berkaitan dengan 5 institusi itu bersama-sama menangani tujuan memperkuat kesehatan masyarakat melalui strategi komunikasi untuk menciptakan lingkungan pendukung individual, kelompok, dan komunitas untuk bertindak secara positif bagi kesehatan dan memberikan advokasi agar mereka dapat mengakses layanan informasi yang berkualitas. Ya, ini silakan ya. Kalian bisa ini gabung ke HCP ya. Interaktif Health Communication, yang tadi HCP yang ini
IHC ya. Dapat diartikan sebagai interaksi antara individu konsumen, pasien pelayanan kesehatan dengan teknologi komunikasi sebagai pembagi atau pengalih informasi untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan. Nah, ini kalau kamu melakukan suatu penyuluhan. Yang tadi yang di awal itu untuk melakukan suatu komunikasi. Yang nomor 2 ini untuk melakukan suatu penyuluhan, ya. Nomor 4 ini ada beberapa aplikasi yang mengintegrasi fungsi-fungsi komunikasi kesehatan tersebut, belum termasuk aplikasi modul ya pembagi informasi kesehatan seperti jaringan informasi kesehatan melalui internet atau health website, ada kelompok diskusi kesehatan atau disebut dengan online chat group, ya. Ada kelompok pengakses berita layanan kesehatan, disebut juga list service and news group, ada warnet, ya, stand-alone kiosk, dan aplikasi CD-ROOM kesehatan, dan lain-lain banyak ya. Ini ada 5 aplikasi komunikasi kesehatan yang meliputi telehealth. Telehealth ini di mana aplikasi telekomunikasi dan teknologi komputer untuk memperluas spektrum informasi mengenai kesehatan dan obat-obatan. Kalau interactive health communication itu interaksi individu dan konsumen dalam memberikan bimbingan mengenai isu-isu kesehatan. Ya. Terus ada juga consumer interactive health communication, interaksi komunikasi kesehatan yang berfokus pada konsumen. Namanya juga consumer ya, consumer interactive health communication, consumer. Berarti ya untuk konsumen. Ada juga telemedicine, aplikasi telekomunikasi dan teknologi komputer yang secara luas melayani klinik. Nah, ini kalau Anda mengeluh sakit dan lain sebagainya, ini bisa telemedicine, kan medicine kan obat ya, jadi pengobatan. The Communication Initiative adalah mitra untuk mengembangkan organisasi yang bertujuan untuk mendukung perluasan bagi efektivitas dan intervensi skala komunikasi bagi pengembangan internasional yang positif. Ya, ini. Jadi ini lagi ngetren. Sedangkan manfaat tren dan isu komunikasi dalam pelayanan kesehatan yang pertama membawa perubahan dalam dokumentasian arsip pasien dengan komputerisasi, memudahkan komunikasi ke semua ruang dan tempat pelayanan kesehatan dengan komputerisasi atau jaringan internet, kecepatan data sensus yang sangat mutakhir bisa menghantarkan informasi yang sangat cepat ke semua kantor pemerintahan, tempat pelayanan kesehatan dan masyarakat luas, mendapatkan informasi keilmuan tentang kesehatan yang lebih update, contohnya pencarian materi dan jurnal melalui internet. Ya. Dari sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Nika, ada yang didiskusikan? Ini Pak, kalau contohnya jaringan HCP itu apa Pak? Gimana? Contohnya dari jaringan HCP itu apa Pak? HCP ya? Ya. Ini, bukan. Jerat. Ini Health Communication atau jaringan elektronik internet yang dibangun oleh Health Communication Partnership. Nah, ini ya namanya HCP ini. Ya, namanya HCP ini, bukan contohnya. Ini sudah namanya ini. Ya. Jadi Health Communication. Komunikasi tentang kesehatan elektronik. Kamu bisa langsung mencari di Google Health Communication atau bisa langsung Health Communication Partnership HCP. Webnya ada. Gitu. Itu untuk umum atau gimana Pak? Untuk yang kemarin itu dibuka secara umum, tapi yang sekarang kemarin nggak buka lagi saya. Yang 1 tahun yang lalu dibuka secara umum. Coba kamu cek lagi, diumumkan atau harus bayar.
Seingat saya yang 1 tahun yang lalu itu masih umum ini. Nanti dicek ya. Iya, Pak. Ya. Ada lagi? Belum ada, Pak, dari saya. Oke, Valencia? Sudah? Sinyalnya mungkin jelek, Pak Agnes, Mas Yan. Oh, gitu. Ya sudah kalau gitu. Ya udah kita akhiri. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.